Mas Mbak? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silahkan Mbak Nadia Dwi Puspita. Monggo Mbak. Pada video kedua ya, tadi kan di video kan dijelaskan produk itu ya Pak. Itu kan ada sodium bikarbonat, di situ lebih banyak daripada asam citrat. Itu tidak apa-apa karena ada asetil salisilat yang digunakan sebagai asam. Nah, pertanyaan dari saya, semisal pada formulasi atau bahan yang digunakan itu tidak ada asam citrat, namun cuma ada asetosal dengan beratnya 500 mg dan sodium bikarbonatnya masih sama 1250 mg, otomatis ini kan perbandingannya kan banyak ya Pak, perbandingannya kan banyak. Nah, apa yang terjadi pada formulasi tablet effervescent itu jika itu Pak asam bikarbonatnya itu terlalu banyak gitu Pak? Yang terjadi apakah tabletnya itu mudah melarut, apa mengendap, apa yang terjadi selanjutnya gitu loh Pak? Terima kasih dijelaskan Mbak. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya ya Mbak ya. Untuk kasus tersebut Mbak, kalau komponen basanya berlebih, kan kita lihat karakteristik basa ya Mbak. Karakteristik basa itu dia tidak larut. Ya, kalau karakteristik dia tidak larut, kalau jumlahnya berlebih, sehingga tidak ada asam yang bisa berinteraksi dengan komponen basa. Maka yang terjadi apa? Timbul endapan. Endapan itu bukan endapan dari bahan aktif, tidak Mas, tapi endapannya itu berasal dari natrium bikarbonat yang tidak larut. Karena natrium bikarbonat itu tidak larut air Mas, dan juga tidak larut minyak, gitu ya. Tapi dia bisa larut dalam asam organik Mas, ya. Jadi kalau ada senyawa asam, dia nanti akan terlarut, kemudian berinteraksi menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk tablet effervescent. Jadi kesimpulannya apa yang terjadi Mas Mbak ya? Kalau ada kasus demikian, nanti akan ada endapan. Endapan itu yang disebabkan karena bikarbonat yang tidak larut. Gitu ya Mbak ya. Tadi Mbak siapa, saya lupa nandain. Mbak Nadia ya? Iya, Nadia Dwi Puspita. Ya, oke, terima kasih Mbak Nadia Dwi Puspita. Oke, ada lagi Mas Mbak yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Silakan Mbak Farika, monggo. Ini Pak, kan di video itu dijelaskan meskipun asam dan basa itu kontak erat, kalau nggak ada air itu nggak akan terjadi reaksi lain. Itu harus yang benar gimana Pak? Tolong dijelaskan ya Pak, terima kasih. Bentar Mbak, sebentar, suaramu tadi ngerap bagus itu Mbak. Saya pengen suara Kak Jenengan tapi nggak bisa. Coba diulang sambil bernafas pelan-pelan Mbak, biar suaranya nggak ngerap Mbak. Koneksinya kayaknya Jenengan Mbak, pelan-pelan Mbak, diulang Mbak. Halo Mbak Farika. Suara saya masuk nggak Mas Mbak ini? Masuk Pak. Masuk Pak, sepertinya sinyalnya Farika yang tidak bagus Pak. Ya, oke. Nanti biar Mbak Farika balik dulu. Saya sebenarnya sudah agak sedikit menangkap, tapi nanti takut misunderstanding dengan yang disampaikan Mbak Farika tadi. Oke, saya skip dulu, nanti nunggu Mbak Farika balik dulu ya. Kalau nanti Mbak Farika sudah balik nih Mbak Farika. Halo Mbak Farika. Iya Pak, tapi sepertinya sinyal saya jelek. Saya tulis di chat saja ya Pak. Sudah bagus Mbak, sudah bagus. Sampaikan saja Mbak, biar cepat Mbak. Monggo Mbak Farika. Ini Pak, kemarin kan di video itu dijelaskan kalau misalnya asam sama basa bertemu, kontak sedekat mungkin, tapi kalau nggak ada air itu kan nggak akan terjadi reaksi effervescent ya Pak. Tapi kemarin waktu di praktikum itu harus digranul biar kontaknya nggak terlalu banyak. Itu jadi yang benar gimana ya Pak? Terima kasih, tolong dijelaskan ya Pak. Kemarin praktikum membuat tablet effervescent Mas Mbak? Iya Pak. Jadi halo Mas Mbak, jadi tablet effervescentnya praktikum?
Jadi guyon Mas Mbak biasanya ya, karena kita nggak bisa kontrol RH-nya ya. Walaupun jadi tablet Mas. Tetapi nanti ketika nyan simpan pasti kemasannya bumbung. Oke, gini Mbak Farika. Ketika asam basa itu bertemu, itu tidak akan terjadi reaksi effervescent kalau nggak ada air. Kenapa? Karena jenengan lihat stoikiometri reaksi dari effervescent Mas Mbak. Dia harus butuh air. Dia butuh 4 molekul air untuk membentuk reaksi effervescent, tapi nantinya jadinya 8. Gitu ya Mas Mbak ya. Artinya, Mas Mbak semua di sini jenengan bisa cermati. Kalau asam dan basa ketemu tidak ada air, nggak akan bereaksi. Jadi salah satu caranya adalah kita hilangkan kelembapan udara. Tapi untuk meningkatkan kemampuan mengalir dan kemampuan digempar harus digranul, ya bisa Mas Mbak ya. Kita granul non air bisa, atau kita terapkan granulasi kering bisa, atau kita lakukan granulasi matte granulation, itu bisa Mas Mbak ya. Jadi kita bisa granulasi pakai alkohol ya, kemudian kita juga bisa granulasi kering, ataupun kita juga bisa granulasi matte atau leburan. Kalau granulasi basah dengan air nggak mungkin Mas Mbak, kecuali ada beberapa komponen yang jangan granulasi, kemudian asamnya jangan pisah, baru dicetak dengan asam, itu bisa. Ya, jadi kalau semua komponen digranulasi pakai air itu tantangan terbesar dalam kita membuat sediaan tablet effervescent. Gitu ya Mbak Farika ya. Semoga pusing Mbak Farika ya. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjutkan Mas Mbak semua ya. Ada lagi Mas Mbak yang tanyakan Mbak Rizky Ayu Febriana, monggo silahkan sudah raise hand. Mohon izin bertanya Pak, kan kalau tablet effervescent biasanya itu kan dia dimasukkan ke air dan butuh air untuk dia bisa bereaksi. Nah kalau misalkan Pak, kayak kan kadang ada itu, entah itu permen ataupun tablet yang dia kayak dimasukkan ke lidah dan dia itu bisa kayak langsung lumer gitu loh Pak. Nah apakah tablet effervescent itu bisa dimodifikasi seperti itu, atau kalau tablet effervescent dibuat kayak gitu maka dia akan memiliki efek yang mungkin korosif atau punya efek buruk begitu Pak? Oke, terima kasih Mbak, pertanyaan bagus Mbak. Kalau tablet masuk mulut tiba-tiba hancur lumer, itu bukan effervescent ya Mas Mbak, itu orally disintegrating tablet. Desain dan rancangan formulanya berbeda. Jadi itu kita sebut dengan ODT, orally disintegrating tablet ya. Tetapi Mas Mbak, itu bisa memanfaatkan komponen effervescent sebagai bahan penghancur. Kenapa? Karena komponen effervescent nanti Mas Mbak, ketika dia kontak dengan air, otomatis dia akan menghasilkan gas ya. Nah, gas ini akan meningkatkan tekanan internal tablet sehingga tabletnya akan cepat hancur Mas Mbak. Dan dia narik air juga. Tapi jumlah komponen effervescentnya tidak sebanyak tablet effervescent. Paling komponennya sedikit sekali. Nah, dengan desain seperti ini Mas Mbak, ini bisa dirancang untuk jadi orally disintegrating tablet memanfaatkan komponen effervescent. Nah, kemudian untuk tablet effervescent kalau dibikin tidak masukkan air, masukkan ke mulut gimana? Nanti rasanya, sensasinya di mulut kayak petok-petok tuh loh Mas Mbak ya. Ya kayak ada yang kalau zaman kecil saya Mas Mbak, saya suka beli permen atau apa yang petok-petok, itu memanfaatkan reaksi effervescent sebenarnya. Nah, jadi Mas Mbak semua, kalau kita pengen tabletnya lumer atau cepat hancur di mulut, itu desain dan rancangannya adalah orally disintegrating tablet. Gitu ya Mas Mbak ya. Tetapi kalau Mas Mbak semua itu pengen tablet effervescent itu biasanya untuk terminologi di monografinya adalah tablet effervescent tablet for oral solution. Jadi dikonsumsinya dalam bentuk larutan, ya biasanya begitu. Effervescent itu adalah strategi untuk meningkatkan deliverynya saja, biar dibawa kemana-mana tidak pakai botol, biar dibawa kemana-mana lebih efisien pakai tablet saja, gitu. Itu ya Mas Mbak ya. Itu ya Mbak Rizky ya tadi ya. Benar ya Mbak Rizky tadi. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Mbak Rizky. Oke, ada lagi Mbak Regita. Monggo silahkan Mbak Regita. Bertanya, apakah RH yang tinggi itu selalu menyerap kelembapan dan menyebabkan suatu bahan hidroskopis ya Pak? Apakah berlaku pada semua bahan? Oke, tidak Mbak. Ya, tergantung profil sorption-desorptionnya. Karena Mas Mbak semua, jenengan nanti jangan latah ketika dibilang bahannya higroskopis. Dia harus punya clear statement dulu. Dia higroskopis mulai RH berapa? Ya, kadang orang bilang, oh ini higroskopis.
Higroskopis di RH berapa dulu? Kalau dia higroskopis atau menyerap lembab di RH 70, jenengan proses di RH 60 aman. Artinya RH processing Anda harus lebih rendah dibanding RH higroskopisitas. Dia mulai melakukan profil sorption-nya, menyerap lembabnya. Begitu. Jadi tidak semua bahan itu memiliki kesetimbangan untuk menyerap lembab dari lingkungan itu sama. Ya, beda-beda, Mas Mbak semua. Bedanya di mana? Tergantung afinitas dari air dan material dalam molekul dalam material tersebut. Gitu. Contoh NaCl, Mas Mbak. NaCl itu juga higroskopis. Makanya kalau goreng telur ya Mas Mbak, semua kasih garam dibalik itu bisa meledak. Karena apa? Karena air, Mas Mbak, air yang keserap itu nanti ketika di minyak bobot molekul lebih tinggi di bawah, kemudian suhunya lebih tinggi, dia akan menguap. Sama seperti kasusnya ini karena si airnya terserap oleh garam. Tapi kalau jenengan bekerja di RH yang rendah, jenengan buka 24 jam nggak masalah, karena nggak ada air yang akan keserap di situ. Itu ya Mbak Regita ya. Semoga tidak pusing. Oke, monggo Mbak Dina, silahkan. Mohon izin bertanya Pak. Untuk formulasi effervescent kan digunakan komponen asam tuh. Nah, di situ dijelaskan bahwa komponen asamnya itu harus bersifat poliprotik. Nah, maksud dari poliprotik itu bagaimana, Pak? Pertanyaan bagus Mbak Dina ya. Poliprotik, poli itu artinya banyak, Mbak. Protik itu kemampuan untuk terprotonasi, itu kita sebut dengan poliprotik. Nah, poliprotik itu biasanya ada diprotik, triprotik itu. Untuk asam yang kita gunakan, asam sitrat itu punya triprotik Mas Mbak. 3 derajat ionisasi, 3 kali tahap ionisasi. Sama dengan asam fosfat, itu juga triprotik. Nah, kenapa bisa demikian? Karena begini. Karena molekulnya si asam sitrat itu kalau ditambah 1 molekul NaOH itu jadinya natrium hidrogen disitrat, natrium dihidrogen sitrat. Jadi NaH2 sitrat. Itu ya Mas Mbak ya. Kemudian kalau tambah 1 molekul lagi, itu bisa jadi dinatrium hidrogen sitrat. Ya, yang tadi kita sebut dengan monohidrogen, ini dihidrogen. Ya, jadi dia kan ada 3 tahap Mas. Tidak langsung terbentuk asam sitrat ditambah NaOH atau asam sitrat ditambah bikarbonat, itu jadinya nanti itu natrium sitrat dan karbonat. Itu tidak Mas Mbak. Tetapi ada tahap-tahapnya ya. Ini kalau triprotik itu 3 tahap, 3 tahapan terionisasi. Biasanya ini dimanfaatkan untuk membuat larutan dapar. Ada aspek formulasi. Itu ya Mbak Dina ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tidak pusing Mbak Dina. Oke Mbak Indah, monggo silahkan Mbak Indah. Izin bertanya Pak, itu kan komponen asam digunakan sebagai gas preventing agent. Terus kenapa asam fumarat itu jarang digunakan ya Pak? Terima kasih. Karena rasanya Mbak, rasanya nggak enak Mbak. Ya, asam fumarat, apalagi asam formiat ya. Asam formiat itu saudaranya asam fumarat Mas. Ya nggak beda lah ya. Tapi ya hampir identik begitu. Itu tidak mungkin digunakan. Ya. Kenapa Mas Mbak? Itu rasanya kayak jenengan kalau minum teh ada semut, jenengan gigit, rasanya kecut Mas Mbak. Itu asam formiat. Nah, asam fumarat itu rasanya getir Mas Mbak, tidak enak. Yang digunakan makanya kebanyakan asam sitrat. Itu rasanya lebih enak. Kalau nggak asam tartar, ya. Tapi lebih enak asam sitrat. Sekaligus dia sebagai perasa juga dalam formulasi tablet effervescent. Gitu ya Mbak Indah ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi Mas Mbak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada coba saya yang bertanya Mas Mbak ya. Oke, Mbak Afifah ada nggak Mbak Afifah? Nggak ada? Pupuk. Oke. Monggo Mas Hernando. Monggo Mas. Izin bertanya Pak, untuk asam fumarat tadi kan dikarenakan rasanya tidak enak ya Pak, rasa yang getir tadi. Nah, semisal dia memiliki efek yang sama dengan asam sitrat gitu, terus penggunaannya ditambahkan dengan pemanis, kita apakah bisa ya Pak? Terima kasih. Oke,
Pertanyaanmu bagus Mas. Dan tidak MBKM lagi Mas? Baru selesai nih Pak, langsung join. Baru selesai, oke. Jadi Mas Mbak semua terkait dengan penggunaan, kalau sama bisa tambah manis bisa nggak? Sebenarnya bisa, tetapi bukan hanya aspek rasa Mas Mbak, tapi aspek kemampuan dikempa. Karena kita membuat tablet Mas Mbak. Dari beberapa material tersebut Mas Mbak, kemampuan dikempa yang paling bagus itu asam sitrat. Ya. Kenapa kok dipakainya asam sitrat? Selain rasa, itu kompaktibilitas atau kemampuan dikempa. Nah, kemampuan dikempa ini Mas Mbak, ini sangat menentukan jadi tabletnya nanti bagus atau tidak. Kalau banyak pilihan asam, banyak Mas Mbak, ya. Tetapi yang bisa dikempa dengan bagus itu relatif terbatas. Itu ya Mas Hernando ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Tadi Mbak Afifah nggak ada ya. Mas Ali Wibowo ada nggak? Nggak ada. Sini ya Oke, nggak ada ya. Mas Basir Pratama ada nggak Mas Basir? Nggak ada. Ini yang tak panggil nggak ada terus Mas Mbak. Kalau Mbak Dwi Ayunda Putri ada nggak? Nanti lagi. Hadir Pak. Oke Mbak Dwi Ayunda Putri. Mbak Dwi, menurut jenengan Mbak Dwi, salah satu keuntungan effervescent itu adalah meningkatkan sensasi, ya, biar rasanya itu lebih enak dalam mengkonsumsinya, jadi aseptabilitasnya lebih tinggi. Nah, selain meningkatkan sensasi, kira-kira ada keuntungan lain nggak Mbak untuk tablet effervescent ini? Gimana Mbak Dwi? Itu Pak, keuntungannya yang lain meningkatkan keterimaannya pasien. Karena gasnya itu menyegarkan. Oke, maksudnya peningkatan pasien gimana Mbak? Halo, Jadi kayak pasiennya itu lebih senang gitu Pak, karena lebih enak gitu. Oh gitu ya, karena pasiennya lebih senang, lebih enak, maka bisa meningkatkan keterimaan pasien gitu ya. Selain itu Mbak, selain rasa dan sensasi yang bisa meningkatkan keterimaan pasien, apa Mbak? Meningkatkan bioavailabilitasnya Pak. Oke, kok bisa Mbak meningkatkan bioavailabilitas, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Halo Mbak Dwi. Oke, biar dibantu yang lain aja ya Mbak ya. Oke, Mbak Dwi Ayunda ya. Sekarang Mbak Dwi Triska, monggo silahkan Mbak Dwi Triska. Ada nggak Mbak Dwi Triska? Halo Mbak Dwi Triska, ada nggak? Nggak ada? Oke. Mbak Siti Khadijah mau bantu saya untuk menjawab, Mbak Siti Khadijah? Iya Pak, izin menjawab. Ini kan mampu meningkatkan viabilitas ya Pak. Itu kenapa Mbak? Itu karena gas karbon dioksidanya yang dikeluarkan dari reaksi tablet effervescent itu meningkat gitu Pak, jumlah karbon dioksidanya, jadi terlalu di dalam larutan tersebut. Terus karbon dioksidanya bikin apa Mbak? Kok bisa bioavailabilitas meningkat? Itu mungkin karena sifatnya ya Pak, sifatnya kan hidrofobik ya Pak. Terus? Jadi kalau gasnya nempel di permukaan, jadi membantu mengubah membran fluiditasnya itu Pak. Oke. Jadi ada efeknya itu. Oke, bagus Mas Mbak. Mas Mbak semua sudah dapat pelajaran biofarmasetika belum?
Belum ya sepertinya ya? Atau baru berjalan ini? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, Mas Mbak, di aspek biofarmasetik itu ketika obat terabsorpsi, nah itu kan molekulnya itu nempel di epitel. Nah, sel epitel kemudian nanti obatnya bisa terabsorpsi melalui sel epitel tersebut, bisa melalui difusi pasif ataupun difusi aktif. Ketika obat tertransport melalui difusi pasif, lah obat itu Mas Mbak, itu tergantung dari tick junction. Tick junction itu sel-sel epitel yang gabung-gabung Mas Mbak, itu rongga-rongga antar sel epitel. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, carbon dioxide itu bisa meningkatkan bioavailability, meningkatkan permeasi obatnya. Jadi kemampuan nembus membran obatnya itu meningkat. Kenapa? Dia bisa mengubah fluiditas membrannya sehingga tick junctionnya lebih lebar. Obat yang diabsorpsi akan semakin banyak. Oleh karena itu Mas Mbak ya, ini sering dimanfaatkan oleh siapa? Bukan orang farmasi Mas Mbak, tapi orang-orang di pinggir jalan yang pengen mabuk. Tapi cuannya terbatas ya. Mereka minum beberapa obat-obat yang aneh-aneh Mas Mbak, campuran gitu, diminum bareng minuman berkarbonasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan bioavailabilitas. Agar kadar obat dalam darahnya itu tercapai, efek play-nya nanti bisa diperoleh. Itu Mas Mbak ya. Jadi malah bukan orang farmasi yang paham konsep ini, tapi orang-orang yang bukan farmasi yang sudah paham konsep ini. Itu perlu jenengan cermati, gitu ya. Itu terkait dengan pengaruh effervescent. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan sensasi Mas Mbak, tapi bisa juga untuk meningkatkan penyerapan obatnya. Gitu ya Mas Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Siti Khotijah yang sudah membantu saya. Oke, kemudian saya akan random lagi, coba. Mas Muhammad Rinaldi, ada nggak? Mas Rinaldi? Bubuk ya? Oke, kemudian Mbak Laila Nur Fadilah, ada nggak Mbak Laila Nur Fadilah? Ada, Pak. Ada ya, oke. Mbak Laila Nur Fadilah, ketika kita reaksi effervescent yaitu campurkan asam dan basa, itu menghasilkan selain karbon dioksida menghasilkan apa Mbak? Halo Mbak Laila. Nah, ini lihat video tapi di skip nih biasanya nih. Bentar, Pak, ya. Ayo Mbak, waktu kita terbatas Mbak. Tinggal beberapa menit lagi. Tinggal 24 menit lagi nih Mbak. Gimana Mbak Laila? Oke, saya skip saja ya Mas Mbak ya. Nanti takut keburu sore Mas Mbak. Ya, oke. Mbak Lutfiah Mahiroh, ada nggak Mbak Lutfiah Mahiroh? Ada, Pak. Ada ya. Oke, gimana Mbak Lutfiah Mahiroh? Menghasilkan apa Mbak? Menghasilkan gas. Ya, selain gas, menghasilkan apa Mbak? Selain gas menghasilkan apa Mbak? Oke, saya ngepas ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, biar dibantu yang lainnya. Mbak Regita Dwi Cahyani. Iya, Pak. Kira-kira menghasilkan apa Mbak? Selain gas Mbak. Karbon dioksida, Pak. Ya, gas itu karbon dioksida Mbak, please. Selain itu Mbak. Menghasilkan itu, Pak. Na3 sitrat. Selain itu Mbak. Selain itu menghasilkan apa Mbak? Menghasilkan air, Pak.
Oke, air yang zat Mbak siapa tadi? Inayah. Oke, Mbak Inayah. Ya, oke. Makasih Mbak Inayah ya. Oke, Mbak Inayah, kira-kira airnya itu nanti berakibat apa toh, Mbak? Menghasilkan air. Terus airnya ngapain, Mbak, nanti, Mbak? Halo, Mbak Inayah? Airnya akan mengkatalisis, Pak. Oke, akan mengkatalisis, Mas, Mbak. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi ketika reaksi effervescent, asam tambah basa itu butuh air, 4 molekul air. Tapi jadinya 8, ya. Kemudian yang 8 itu, Mas, Mbak, akan mengkatalisis 2 reaksi lanjutan lagi, ya. 2-nya akan mengkatalisis 4, 8. Makanya, Mas, Mbak, pola peningkatan kecepatannya saya gambarkan eksponensial. Eksponensial itu gini, Mas, Mbak, naik, straight, gitu. Ini eksponensial. Nah, pola yang eksponensial ini, Mas, Mbak, ya, itu sekali ada 1 molekul saja, itu bisa cepat banget. Semakin lama, semakin cepat. Makanya kalau kita lihat amati effervescent, sehari itu belum kelihatan menggumpul, Mas, Mbak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari meledak kemasannya kalau nggak kuat. Nah, itu yang perlu kita cermati dalam mendesain dan merancang suatu sediaan effervescent. Oke. Oke, kemudian saya lanjutkan, Mas, Mbak semua. Mbak Novita Istiqomah Rianto ada nggak? Ada, Pak. Oke. Mbak Novita. Ya, Mbak Novita ya. Mbak Novita, kira-kira dalam formulasi tablet effervescent, asam dan basa mana yang lebih banyak, Mbak? Asam, Pak. Asam. Kenapa yang asamnya lebih banyak, Mbak? Karena asam sebagai gas promoting agent. Oh gitu ya, oke. Ya, biar dilengkapi sama temennya, Mbak, ya. Oke, Mbak Rizotul Solihah, ada nggak? Ada, Pak. Oke, asam sama basanya banyakan mana, Mbak? Banyakan mana? Itu, Pak. Banyakan mana, Mbak? Halo, Mbak Rizotul. Gimana? Banyakan asam. Asam. Kenapa, Mbak, banyakan asam? Karena Oke, biar dibantu Mbak Indah ya. Monggo Mbak Indah Purnamasari, silakan Mbak. Banyakan mana, Mbak? Kalau menurut pemahaman video tadi lebih banyak bahasanya, Pak. Ya, secara jumlah ya. Karena bahasa itu digunakan sebagai gas generating agent, terus nantinya reaksi dengan suatu asam dapat menghasilkan gas karbon dioksida, begitu, Pak? Ya boleh, Mbak, tapi kurang lengkap, Mbak. Tapi oke, Mbak, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya sekarang, Mbak Mei Senja Ariza Harta Hariatin. Mbak Mei, kira-kira kenapa kok banyak yang basah, Mbak? Halo, Mbak Mei, ada nggak? Ada, Pak. Gimana, Mbak Mei? Karena itu basa sebagai sumber gasnya, Pak. Nah iya, basa sudah jelas sebagai sumber gas. Kenapa kok lebih banyak? Kalau secara mol, Mas, Mbak, harus banyak sisa asam, ya. Kalau secara mol harus banyak sisa asam. Tapi secara jumlah, kenapa banyak yang basah? Gitu loh.
Oke, lepas ya. Oke, selanjutkan Mbak Siti Yuwana. Ada nggak Mbak Siti Yuwana? Mbak Siti Yuwana? Oh, Bobo. Ada, Pak. Ada. Oke, Mbak Siti Yuwana. Kenapa Mbak? Kok komponen basa itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan komponen asam dalam artian bobotnya? Bobot loh Mas Mbak ya. Jumlah dalam artian bobot, bukan mol. Halo Mbak Siti. Wah, ini geng-geng belum lihat video saya ini ya. Saya pindah Mas Mbak ya, biar cepat. Mbak Zulinda, Ulfa Putri, Ulfa Ding, sorry. Ada nggak Mbak Zulinda? Hadir Pak. Bapak, mohon maaf. Gimana Mbak Zulinda? Halo Mbak Zulinda? Halo Mbak Yulinda? Iya, Pak. Gimana? Oh, mungkin kalau bahasa itu memiliki karakteristik berita, Pak. Oh, coba sembung makan supro Mbak, nggak nyambung tuh, tapi nggak apa-apa ya. Oke, bukan itu Mbak ya. Oke, tadi Mbak Siti Khotijah mau menyampaikan apa Mbak Siti Khotijah? Pak, tadi sebelumnya suaranya putus-putus, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Oh, pertanyaannya itu Mbak, komponen basa kenapa dari segi jumlah lebih banyak dibanding komponen asam, itu jumlah jamakan bobot. Tapi tadi yang saya tanya Mbak Siti Juwana, Mbak Siti Khotijah ya. Oke, saya lanjutkan Mas Mbak ya. Kita ke atas lagi gantian. Oke, ini banyak yang bubuk ternyata. Mbak Minanara, ada nggak Mbak Minanara? Nggak ada? Sleeping Beauty bubuk lagi? Oke, bubuk gitu ya Mas Mbak ya. Oke, kemudian Mbak ini aja, Mbak Laila Zulfa. Ada nggak Mbak Laila Zulfa? Halo Mbak Laila Zulfa? Mbak Laila Zulfa? Ada nggak? Hadir. Oh, ada. Gimana Mbak Laila Zulfa? Halo Mbak Laila Zulfa, gimana? Halo Mbak Laila Zulfa? Oke, pas ya Mas Mbak ya, saya anggap pas. Oke. Kemudian Mbak Eka Indah Rahmasari. Mbak Eka Indah Rahmasari, ada nggak? Ada Pak. Oke, gimana Mbak Eka Indah Rahmasari? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Apa? Yang penting berani ngomong dulu Mbak. Ini Pak, kalau dari video Bapak itu kenapa banyak bahasanya? Karena di apa namanya? Ini Pak, pas di video Bapak itu dijelaskan kalau pemilihan bahasanya itu dikarenakan ada faktor kelautan, juga ada faktor kompresi, gitu Pak. Oke. Itu Pak. Ya, nggak apa-apa Mbak ya. Sebenarnya kurang nyambung Mbak, tapi nggak masalah. Karena bobot molekulnya Mbak ya, dan stoikiometri reaksi ya, yang asam itu butuh 3, yang basa itu butuh 1 mol. 1 mol punya 3, yang asam punya 3, yang basa punya 1. Sehingga untuk biar sama-sama Mas Mbak, itu yang basa harus 3 kali dari jumlah asamnya, walaupun bobot molekul lebih rendah. Gitu ya Mas Mbak ya. Oke Mas Mbak, kemudian kita lanjutkan, pindah ke bagian formulasi ya Mas Mbak ya. Kita pindah ke bagian formulasi. Oke, di bagian formulasi Mas Mbak semua, itu ada beberapa komponen ya. Salah satunya adalah surfaktan.
Nah, surfaktan di dalam formulasi tablet effervescent ini ditujukan untuk apa ya? Kok ada surfaktannya begitu? Pupuk? Oke, pupuk ya Mas Mbak ya. Pupuk. Oke. Jadi nanti biasanya pada komplain kalau absennya apa? Pak saya hadir kuliah, dipanggil nggak ada kok hadir kuliah, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan Mbak Sevia Agustin. Ada nggak Mbak Sevia Agustin? Hadir, Pak. Oke. Gimana Mbak Sevia Agustin? Surfaktan berperan untuk apa dalam formulasi tablet effervescent? Gimana Mbak Sevia Agustin? Halo Mbak Sevia Agustin? Iya, Pak. Gimana Mbak Sevia Agustin? Oke. Pas, Mbak. Mbak semua, surfaktan itu ditujukan untuk apa? Untuk nanti. Untuk meningkatkan dispersi, Pak. Ya, selain itu Mbak, selain meningkatkan dispersi apa? Untuk meningkatkan keterbasaan, Pak. Oke, siapa yang jawab tadi Mbak siapa tadi? Shirley, Pak. Oke, suaranya kok beda. Ya, oke. Makasih Mbak Shirley ya. Oke, Mbak Shirley. Oke, benar ya Mas Mbak ya. Jadi di dalam formulasi tablet effervescent itu karena menghasilkan gas Mas Mbak ya. Nah, gas yang dihasilkan itu Mas Mbak itu bersifat hidrofobik. Itu perlu dibasahi ya. Nah, kalau nggak dibasahi kenapa? Nanti tabletnya itu airnya penetrasinya akan susah ya, makanya perlu dibasah ya. Nah, selain itu surfaktan Mas Mbak nanti menghasilkan busa, itu harus ditambah anti foaming agent seperti simeticon, dimetilpolisiloksan untuk menghilangkan busa. Itu ya Mas Mbak ya. Oke, Mas Mbak ini di Adlink ada kuis Mas Mbak ya, silahkan dikerjakan. Yang nggak di Zoom jangan dikasih tahu Mas Mbak ya. Ada. Ya Allah. Mononatrium sitrat. Mononatrium. Ada tumpah, duduk odina.
Aku. Bu. Aldi yo 0. Iki mesti anune dadi 1. Yuk, salam. Dek, tak nyalak nih. Mainan itu aja ya. Iya. Itu aja. Itu aja. Oke, sepertinya sudah selesai mengerjakan semua ya Mas Mbak ya. Oke, Mas Mbak semua, untuk formulasi tablet effervescent itu Mas Mbak semua perhatikan ya, ada komponen asam, komponen basa, bahan aktif, kemudian ada beberapa bahan tambahan lainnya. Dalam formulasi itu Mas Mbak semua harus cek stabilitas, kemudian kompatibilitas, kemudian Mas Mbak semua juga harus cek juga terkait apa dari bahan-bahan yang dicampur itu ada interaksi tidak. Kemudian Mas Mbak semua dalam formulasi tablet effervescent tadi sudah saya sampaikan ada beberapa komponen yang saling menunjang ya. Apa yang Mas Mbak cermati dalam mendesain dan merancang tablet effervescent, bahan aktif dan bahan tambahan harus terlarut semua ya. Karena dalam monografi tertulisnya apa? Effervescent tablet for oral solution. Jadi nggak boleh ada bahan-bahan yang tidak larut. Di bahan-bahannya harus terlarut Mas. Oke, oleh karena itu Mas Mbak semua ketika membuat tablet effervescent, pilihlah bahan-bahan yang terlarut. Kemudian beberapa evaluasi yang harus tentukan ya, pengujiannya apa saja. Itu ngikutin monografi Mas. Karena tablet effervescent di monografi itu adalah tablet yang digunakan sebagai oral solution. Jadi tabletnya itu nanti tidak diuji di solusi disintegrasi tidak.
tapi diuji waktu melarut ya. Jangan sampai kita jadi tabletnya bagus tapi nggak larut-larut karena reaksi refleksnya nggak terbentuk. Jangan sampai Mas Mbak ya. Nah itu jenengan perlu ada perhatian di situ ketika mendesain dan merancang sebuah tablet effervescent. Oke, mungkin untuk kuliah kita sampai di sini Mas Mbak. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan tidak? Pak, bukain jajan. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nanti untuk lebih detailnya Mas Mbak semua ya. Mas Mbak semua bisa cek di di video terkait dengan detailnya. Oke, ini yang hadir 54 tapi di absen 61, yang ikut kuis lebih banyak daripada yang hadir, luar biasa. Nanti saya akan coba peta nih Mas Mbak ya. Siapa yang nggak hadir tapi ikut kuis ya. Berarti ada yang membocorkan di grup ini, ada kuis begitu, ada detail pun. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak yang dapat saya sampaikan di perkuliahan kita hari ini. Sudah tepat 50 menit untuk interaksi virtual. Nanti untuk video selanjutnya akan saya share di adlink Mas Mbak. Kalau enggak Mas Mbak semua buka di YouTube saya aja di bagian tab formulasi sediaan tablet di tablet effervescent. Di situ ada Mas Mbak ya. Tablet sustain release. Formulasi tablet sustain release. Ada 3 video yang nanti akan saya sematkan di adlink untuk perkuliahan minggu depan. Demikian, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Selamat siang dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Mbak.